dari tadi aku sudah ada, ya, namun aku tidak bisa memasuki rumahmu karena di dalam rumahmu ada anak anjing tadi. Itu tidak dipelihara Rasulullah masuk sendiri. Ma menyuasai anak pelihara lagi nyan model belum dah pelihara saya. Makanya tidak baik memajang foto di ruang tamu, tidak baik. Apa tujuan kita pajang ruang tamu? Tidak ada lain, Pak. Pasti ingin dilihat oleh tamu. Tujuan dilihat itu apa? Pasti ingin mendapatkan pujian. Begitu dibalik menjadi cacian, kita marah. Ya. Dilihatnya foto kita, lihatnya foto kita di atas. Ya, dilihatnya foto istri, dilihatnya ke istri beneran, dilihatnya lagi ke sana, lihat lagi istri beneran. Dia nggak nyangka dulu kok bisa kayak gitu, sekarang kok bisa kayak drone begini maksudnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Banyak sekali pertanyaan jamaah, Ustadz kasih kami channel untuk kajian anak-anak muda. Di antara anak muda berasal dari Aceh, luar biasa. Channelnya Maulizul Akbar Nak. Tonton, subscribe, like, share, komen. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. إلى محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. Segala puji bagi Allah, kemudian salawat dan salam pada Rasulullah, pada keluarga dan seluruh sahabat-sahabatnya yang Allah muliakan insyaallah. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh yang berhadir karena Allah, semoga Allah membalas dengan pahala yang berlimpah insyaallah. Pada subuh hari ini kita akan membahas tentang golongan atau orang-orang yang sia-sia salatnya. Salah satu amalan yang paling utama adalah salat. Bahkan semua amal lain ditunda oleh Allah untuk diperiksa tergantung dengan keadaan salatnya. Apabila seseorang melakukan salat lalu kemudian salatnya diterima makbul, barulah Allah memeriksa amalan yang lain. Kalau seandainya salatnya tidak diterima walaupun sudah salat dan salatnya asal-asalan tidak diterima, maka amal lain pun tidak dihitung lagi oleh Allah. Jadi bisa kita katakan bahawa salat itu adalah kunci daripada semua amal. Maka sungguh sayang orang-orang yang tertipu hari ini. Mereka melakukan puasa Ramadan tapi tidak salat, padahal yang bisa membuka kunci amal adalah salat. Nah, jemaah melakukan Allah, salat itu bisa tidak diterima karena dua keadaan. Yang pertama, melakukan kesalahan dengan berkurangnya atau cacatnya rukun syarat, dan ini disebut faktor internal atau faktor dari dalam salat. Jadi kalau seandainya kita salat, berhati-hatilah kalau rukun tidak kita sempurnakan. Begitu juga dengan syarat-syarat sah salat. Kalau ada najis yang menetes di celana, dan najis itu adalah menghindar najis adalah salah satu syarat sahnya salat, maka jangan fikir Allah bisa maafkan. Bahkan azab kubur salah satunya adalah orang-orang yang tidak memperhatikan istinjanya atau bagaimana dia bersuci. Jadi ini kadang-kadang terjadi, orang masuk ke WC di masjid, masuk ke WC di madrasah, kemudian dia buang air besar, ember di samping WC,
bahkan lebih rendah daripada tempat duduk toilet untuk orang buang hajat. Jadi ketika seseorang kencing, BAB, tetesan air atau cipratan air najis masuk ke dalam ember, lalu datang orang, lalu berikutnya dia gunakan air dalam ember itu kembali untuk bersuci, padahal air itu sudah masuk kategori air mutanajjis, air yang kurang dari 2 kula. Satu tetes najis masuk, itu sudah masuk kategori mutanajjis. Lalu kita gunakan lagi air ember itu untuk mencebok, padahal cebok salah satu syaratnya harus dengan air suci dan mensucikan. Jadi habis cebok langsung pakai celana, padahal baru bersih tapi tidak suci. Itu contoh barang. Jadi orang kadang-kadang tidak memperhatikan. Jadi oleh karena itu WC-WC umum cukup rentan untuk membawa najis. Nah itu contoh. Atau kita bisa rusak salat, faktor internal karena rukun. Hari ini yang paling sering dipraktikkan orang sehingga membatalkan salatnya adalah tidak cukupnya rukun untuk salat. Rukun apa yang paling sering ditinggalkan? Tuma'ninah. Coba lihat contoh orang yang salat tarawih 5 menit 20 rakaat yang sudah diviralkan 5 atau 7 menit selesai 20 rakaat. Jadi hanya dengan salat mengandalkan kekuatan tapi tak mengandalkan otak. Apa yang terjadi? Mereka mengira mereka sudah salat, padahal kehilangan rukun tuma'ninah. Jadi tidak sah salat tarawih yang model-model begitu. Dan itu sudah diingatkan oleh Nabi SAW. Itu contoh kalau menyebabkan batal salat dari faktor internal, dari faktor dalam salat itu sendiri. Nah sekarang yang akan kita bahas itu adalah faktor eksternal, yaitu amalan-amalan yang menyebabkan Allah tak terima salat kita. Nah, jadi ada faktor luar yang menyebabkan sia-sianya salat kita. Nah, ini kita akan bahas ini insyaAllah dalam hitungan 15 menit ke depan. Nah, kalau lebih pun lebih 1 jam setengah paling. Bapak Ibu yang Allah muliakan, ada 6 faktor yang harus kita jaga-jaga agar salat kita tidak sia-sia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama, kita mulai dari yang paling umum, yaitu orang-orang yang salat tapi di rumahnya dia memelihara anjing dan patung atau lukisan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan, la tadkhulul malaikatu baitan fihi kalbun wala surah. Malaikat tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing atau patung. Malaikat yang dimaksud kata Imam Ibn Hajar Al-Asqalani dan kata Imam Nawawi adalah malaikat yang membawakan rahmah atau malaikat yang membawa kebaikan ke dalam rumah. Mereka tidak akan masuk ke dalam rumah yang di dalamnya ada anjing dan patung. Nah, ini bisa menyebabkan amal ibadah kita di dalam rumah pun ikut sia-sia. Ini secara umum, apapun bentuknya. Kenapa bisa begitu? Contoh yang pertama, orang yang memelihara anjing. Dalam Islam, memelihara anjing hukumnya haram kecuali 2 model anjing. Yang pertama kalbus saidi, yaitu anjing
yang dijadikan sebagai pemburu. Jadi kita menjadikan dia sebagai alat untuk berburu. Dan itu pun ada syarat, harus dilatih dengan benar, dia faham. Itu dilalui dengan syarat-syarat. Yang kedua, kalbul masyiyah, yaitu anjing penjaga binatang ternak. Jadi kita gunakan anjing untuk menjaga peliharaan binatang ternak. Misal kita punya kambing yang banyak. Masalahnya sekarang kalau kita sewa manusia, kadang-kadang manusia mahal untuk dibayar. Lalu akhirnya kita jadikan alternatif, kita jadikan anjing sebagai penjaga binatang ternak. Ya, contohnya seperti filem anak-anak itu yang berjudul Shaun, apa judulnya Bapak? Shaun on the Sheep. Bapak jangan pura-pura nak nonton. Padahal tahu tapi nak pura-pura tak tahu. Nah, itu contohnya. Jadi kambing-kambing dipelihara oleh anjing. Nah, itu yang begitu boleh, dibenarkan. Tapi kalau anjing yang kita pelihara di rumah dengan tujuan menjaga pencuri, jangankan pencuri, malaikat pun tak datang. Tak mesti di dalam rumah. Kita ikat di pagar yang batasannya adalah masuk area yang kita sebut dengan rumah milik kita, maka malaikat tak mau masuk. Pada suatu hari Rasulullah SAW berjanji dengan Jibril alaihissalam, dan ketika sudah datang waktu untuk bertemu, ternyata Jibril belum datang. Rasulullah marah. Rasulullah mengatakan kepada Aisyah, tidak biasanya dan tidak boleh utusan Allah melanggar janji. Jadi janji itu bagi utusan Allah adalah sebuah hal yang sangat sakral, harus ditepati. Karena salah satu sifat munafik adalah suka melanggar janji. Itu sifat munafik. Makanya yang suka melanggar janji itu adalah orang-orang yang sudah punya sifat nifaq di dalamnya. Jadi kalau berjanji seandainya kasih makan gratis 2024, itu tidak boleh ditunda sampai 2029. Kalau ditunda, maka itulah kemunafikan. Berarti kita telah memilih pemimpin munafik. Manciknya yang galak ada, yang pilihnya juga para munafikin. Jadi Nabi marah, dan Nabi sambil melemparkan tongkat. Dalam hadis itu dilempar tongkat dengan mengatakan tidak boleh utusan Allah melanggar janji. Dan ketika dilemparkan tongkat, ternyata keluarlah dari balik kamarnya seekor anak anjing. Nabi terkejut, Aisyah pun terkejut. Lalu kata Nabi, Aisyah, ini dari mana? Anak anjing ini siapa yang masukkan ke sini? Kata Aisyah, tidak tahu ya Rasulullah. Ya tentu dia mungkin masuk sendiri. Lalu kata Rasulullah, ya sudah diusir. Jadi dia keluar dari bilik kamar, diusir oleh Aisyah sampai keluar. Ini hadis. Lalu setelah anjing itu keluar dari rumah Rasulullah, tiba-tiba langsung muncul Jibril alaihissalam. Lalu Rasulullah mengatakan, wahai Jibril, kenapa engkau melanggar janjimu? Lalu kemudian Jibril berkata, aku tidak melanggar ya Rasulullah, dari tadi aku sudah ada, namun aku tidak bisa memasuki rumahmu karena di dalam rumahmu ada anak anjing tadi. Itu tidak dipelihara sama Rasulullah, masuk sendiri. Ma menyewa saya anak pelihara lagi nyan model, belum dah pelihara saya. Tapi ini anjing beneran ya Bapak Ibu. Karena kadang-kadang kita di rumah ada juga kita pelihara bukan anjing, tapi selalu kita panggil anjing. Hai saya, kamu dah telat-telat kata kita. Hai anjing, kamu bangun tidur jam berapa? Itu anjing pura-pura. Itu masuk malaikat. Kadang-kadang ada orang yang suka manggil anjing ke suami, manggil anjing, suami ke isteri panggil anjing. Itu bapaknya anjing gitu. Jadi ini anjing beneran. Yang tak dipelihara menyebabkan malaikat tak mau masuk, apalagi yang dipelihara. Maka bahaya.
memelihara anjing. Bahkan ditambah dengan kebodohan orang pelihara anjing, dia tak tahu bahawa setiap hari amalnya dikurangi dengan jumlah 2 qirat, 2 gunung Uhud setiap hari. Kata Rasulullah, man i'tana kalban, barang siapa yang memelihara anjing, yunqassu anhu kulla yawm qiratain, barang siapa yang memelihara anjing, maka setiap hari dikurangi pahalanya 2 qirat. 1 qirat itu 1 gunung Uhud. Yang pelihara anjing, bapa pergi umrah, sudah haji, puasa Ramadan tak pernah tinggal, lalu kemudian iktikaf di masjid nunggu-nunggu Lailatul Qadar, tapi di rumah ada anjing. Itu pahala kita setiap hari, kulla yaum, setiap hari digerus, dikurangi oleh Allah. Dikurangi berapa? 2 gunung Uhud, 2 gunung Uhud, 2 gunung Uhud setiap hari. Maka kalau ada 10 tahun kita pelihara anjing, kan tok bauram, kan bisa habis tu pahala itu. Inilah kadang-kadang yang menjadi kebodohan orang yang memelihara anjing. Jadi ini salah satu amalan yang menyebabkan malaikat tak masuk. Malaikat tak masuk, malaikat rahmah, maka malaikat pun kadang-kadang tak mahu mencatat kebaikan-kebaikan. Walaupun yang dimaksud adalah malaikat rahmah, ini secara umum. Maka rumah itu kalau yang pelihara anjing, biasanya kalau sudah tidak masuk malaikat rahmah, maka diisilah oleh syaitan. Karena syaitan akan pergi dari rumah yang di dalamnya ada malaikat-malaikat yang menjaga dan melindungi. Nah, ini amalan pertama yang sebaiknya jangan dilakukan. Jadi yang sudah pelihara anjing sebaiknya dilepaskan atau dijual, tapi tak boleh makan dari hasil penjualannya. Kalau pelihara kucing bagaimana? Pelihara kucing hukumnya mubah, bukan sunnah. Ya Bapak Ibu, perlu disebarkan dan diingat-ingat. Pelihara kucing itu mubah, artinya boleh saja, tapi bukan sunnah. Orang hari ini tertipu dengan hadis yang menyatakan bahawa Nabi punya peliharaan kucing namanya Mu'izzah, atau sering ditulis dengan Muza. Kalau di toko-toko supaya nampak lebih keren, Mu'izzah ditulis. Padahal dalam hadis kucingnya Mu'izzah ditulis. Orang kita kan biasa suka begitu, Pak. Nama yang agak menggampung kita rubah menjadi agak lebih keren, sehingga tertulislah hari ini Mu'izzah. Sehingga orang mengatakan hadis itu yang didengarkan orang, hadis itu sampai Nabi saking sayangnya dengan kucingnya, kalau kucingnya tidur di jubah Nabi, maka Nabi itu tidak membuat kucing itu terbangun, maka Nabi memotong jubahnya, supaya tidak terganggu kucing tersebut. Begitu sayangnya Nabi. Nabi pulang dielus-elus, dan kucing itu selalu menyayangi Nabi SAW. Nyan benar depa Bapak Ibu bahawa hadis itu bukan dhaif. Hadis itu palsu. Nyan hadis palsu, kan hadis lemah. Bukan hadis lemah itu, hadis palsu. Bahkan tak ditemukan di dalam kitab hadis-hadis palsu, saking palsunya. Karangan ulama tentang kumpulan hadis palsu pun tak ditemukan. Kita hari ini asal dengar hadis, kita pikir semuanya sudah benar, padahal pelihara kucing itu hadis palsu. Sehingga beramai-ramailah orang pelihara kucing hari ini. Beli kucing, Pak. Kucing Persia itu berapa itu? 3,5 juta. Kucing Anggora tergantung bagaimana bentuk. Kalau mirip suami bisa 8 juta, 10 juta itu. Nyohi lah kolong, nyohi mahai bacutnya kan ini Ustaz. Orang terbodoh-bodohi dengan amal itu. Kemudian buat kandang di dalam rumah. Kucing dalam rumah, kencing dalam rumah. Makanan, dah boleh makanan biasa, Pak. Itu makanan harus Whiskas. Sekilonya saja berapa? Beli kayu urang lako-lako bangai itu beli pelihara kucing, habisin uang untuk kucing. Sedangkan untuk isteri martabak 2 telur saja tak pernah beli. Kalau untuk kucing macam-macam dibelinya. Isteri pun sama model, pelihara kucing, dielus-elus, dibelai-belai. Suami tak pernah. Suami mengambil nasi sendiri aja nak cok keror.
Kalau kucing itu dipanggil buat cup-cup-cup, di sini nak, gitu. Jadi kebodohan terjadi. Kita berhari raya ke rumah orang yang pelihara kucing, Pak, dikasih hidangan lontong, rasanya kayak bau tai kucing, Pak. Tapi orang rumah dah tak terasa lagi, karena sudah tiap hari dalam keadaan tai kucing itu sudah biasa. Sama orang seperti angkut sampah, tak bau lagi sampah itu karena sudah biasa. Begitu juga, makanya orang pelihara kucing itu kita masuk ke rumahnya malas, Pak. Kenapa? Bau tai kucing. Dan itu belum lagi urusan fikih. Bulu kucing yang terlepas dari tubuhnya, kalau jumlahnya banyak, itu dianggap bernajis. Jadi kalau dia jatuh di atas sofanya pelihara, yang termaafkan ma'fu anhu kalau jumlahnya kecil. Jadi kucing itu ngelendok sana, ngelendok sini, Pak, tidur sana, tidur. Bulu kucing yang terlepas dari tubuhnya itu dianggap bangkai dan dianggap najis. Salah satu faktornya karena dia binatang yang haram untuk dimakan, berbeda dengan bulu dari binatang yang halal dimakan. Makanya bulu sapi tak mengapa. Kalau sapi kita masukin ke rumah, itu malah lebih baik kita pelihara dalam rumah daripada pelihara kucing. Dia tidur di atas sofa, sapi, Pak, tidur di atas sofa, itu tak ada masalah. Yang paling ya sofanya ya kita beli baru aja, itu paling masalahnya, Pak. Ya. Dia pelihara mie. Ya. Bulu ayam tak mengapa, tercabut, atau dicabut bulu bebek yang halal dimakan, maka tak dianggap bernajis. Jadi ini betul-betul harus diperhatikan. Jadi Abu Hurairah itu kenapa disebut Abu Kucing? Dia tak memelihara kucing, cuma karena dia memberi makan kucing, dia suka memberi makan kucing, makanya Abu Hurairah pun diikuti oleh kucing. Kemana dia pergi diikuti. Kita saja kasih makan kucing 2 kali diikuti, Bang. Kucing itu setia. Kita kasih makan orang 2 kali, Bang, dikhianati kita. Tapi kita pelihara kucing, kita kasih makan kucing, diikuti. Abu Hurairah diikuti oleh banyak kucing, maka disebutlah dengan Abu Hurrah. Lalu ditasghirkan, Hurairah itu kucing-kucing kecil. Jadi jangan sampai bersandar pada hadis palsu seakan-akan sunnah pelihara kucing. Habis bangai dumurung pelihara mi, Bang. Kalau di antara bapak ada yang pelihara kucing, jangan ngaku-ngaku karena karo begah bangai katanya. Diam saja, nanti di rumah bereskan urusan. Jangan bilang ke kawan samping, "Hai, lu aku pelihara." Berarti bangai lu. Ya iyalah bangai. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi hati-hati, amalan pertama yang menyebabkan malaikat tak mau masuk ke rumah adalah peliharaan anjing. Yang kedua, Bang, mungkin kalau orang Aceh kalau pelihara anjing enggak. Jarang sekali saya dapatkan, kecuali orang-orang Aceh yang sudah terpengaruh dengan gaya hidup dari orang-orang luar. Biasanya yang pulang-pulang dari Amerika, pulang dari Korea, itu pelihara anjing. Jadi mungkin biar nampak lebih keren, ikut tempat dia ngambil S3 di misal di Amerika, pulang pelihara anjing. Jadi supaya nampak lebih keren, padahal memang bangai. Jadi kalau orang Aceh biasanya, kalau orang kita nih biasanya jarang sekali memelihara anjing, karena kita tahu dari kecil diajarkan dalam mazhab Syafi'i, anjing termasuk binatang yang masuk kategori najis mughalladah, najis berat. Apapun tubuhnya, seluruh tubuhnya, wa ma yatawallad minhuma, bahkan apa yang lahir dari keduanya maksudnya anjing dan babi, itu pun najis dalam mazhab Syafi'i, yang lahir dari keduanya. Maksudnya kalau anjing itu mungkin pernah menikah dengan bebek misalnya. Bapak jangan bayangkan terlalu jauh, pokoknya mudah. Misal ada anjing pernah menikah dengan bebek, lalu lahir anak dari si bebek, tapi hasil peranakan anjing, mirip bebek. Itu bebek yang lahir dari hasil hubungan mamaknya dengan anjing, itu bebek itu pun menjadi najis. Sampai begitu dalam mazhab Syafi'i. Masalahnya kita tidak tahu yang mana anak bebek hasil hubungan dengan anjing. Makanya yang suka berhubungan dengan yang bukan istrinya anjing mendum. Sudah, itu yang pertama.
Kemudian yang kalau orang Aceh biasa jarang, tapi yang sering terjadi amalan kedua, yaitu memelihara patung atau lukisan. Nah ini yang paling sering. Itu mana pelihara saya, tapi ada patung di rumah, ada lukisan di rumah. Padahal hadis-hadis tentang ini itu cukup banyak, Pak, yang menyatakan haramnya memelihara lukisan atau patung. Nah, dalam hadis yang pertama kita baca patung, dalam hadis yang lain rasam disebut, yaitu lukisan. Nah, ada dua syarat yang terkena pada lukisan atau patung sehingga menyebabkan keharaman. Nah, apa dia? Yang pertama, kalau patung dan lukisannya berbentuk makhluk hidup. Berbentuk makhluk hidup. Ya. Jadi makhluk hidup yang dimaksud adalah yang memang ada makhluk hidupnya. Seperti ada gambar lukisan manusia atau ada patung manusia. Hewan, apapun bentuknya hewan. Makanya lukisan-lukisan di rumah kita itu ada yang model lukisan gunung, di bawah gunung itu ada sawah, ya, lalu kemudian ada Pak Tani. Di samping Pak Tani itu ada burung-burung di tengah sawah, dan itu gambarnya jelas, bukan hanya silut saja, bukan hanya garis-garis saja, jelas ada manusia, ada burung-burung. Itu sudah kena. Nabi SAW pulang ke rumah, hadis. Lalu dia lihat Aisyah sedang memasang gorden. Ternyata di gorden itu ada gambar burung. Langsung memerah wajah Rasulullah sampai Aisyah mengatakan, "Ma aznabtu ya Rasulullah." Apa dosaku ya Rasulullah? Dilihat perubahan wajah Rasulullah memerah, marah. Kata Rasulullah, "Tidak tahukah engkau?" Dikeluarkanlah bunyi hadis tadi yang hampir sama kita sebutkan, "La tadkhulul malaikah." Malaikat tidak akan masuk ke rumah yang di dalamnya ada patung atau lukisan. Nah, lalu kemudian segera Aisyah turunkan gorden itu, dipotong-potong di bahagian gambar burungnya, ya, dipotong-potong kecil, lalu dijadikanlah sarung untuk namrukah. Jadi dijahit balik dengan memecah gambar burung itu sehingga tidak mirip burung lagi. Ya, lalu dijadikanlah sarung untuk namrukah. Namrukah itu bantal yang diletakkan di punggung kalau mau istirahat di sofa. Yang namrukah dalam hadis itu gorden. Ada gambar burung. Hari ini gorden ibu coba periksa. Ya. Penutup pintu yang penutup nyamuk itu, tirai nyamuk, ada gambar orang. Itu bahaya. Kita kadang-kadang enggak remeh. Dulu Rasulullah gambar burung saja marah sekali. Rasulullah juga pernah mengatakan, azab yang paling kuat di hari kiamat, asyaddun nas azaban yaumal qiyamah. Manusia yang paling kuat azabnya di hari kiamat adalah al-musawwirun, yang membuat patung dan orang yang melukis. Nah, makanya jangan buat anak kita suka melukis, apalagi yang dilukis itu gambar-gambar makhluk hidup. Nah, lalu nanti Allah katakan di hari kiamat, kata Nabi, hidupkan apa yang telah kamu buat. Lalu orang ini menjawab, tak bisa ya Rasulullah, tak bisa ya Allah. Lalu Allah mengatakan, kalau tak bisa, maka terimalah azabku. Diazablah dengan sedahsyat-dahsyatnya azab. Makanya pemahat, pelukis itu posisi dan pekerjaan berbahaya. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu Wa Taala, syarat pertama harus berbentuk makhluk hidup. Jadi kalau gambar pohon, bunga-bungaan, ya, ini hanya bubu. Ya, jadi kalau di rumah kita, misal kita ada batang pohon plastik, bunga-bungaan biasa ibu, atau bonsai-bonsai kecil, itu tak mengapa. Tapi kalau sudah patung, walaupun kecil-kecil, itu menyebabkan malaikat tidak mau masuk ke dalam rumah itu, yaitu malaikat rahmah. Sering kita dulu itu tahun-tahun 90-an ke atas, kita sering beli patung yang dari kaca, yang angsa, patung angsa dari kaca warna bening, itu kan di situ lengkap, itu ada mamanya, bapaknya, pak awalnya, pak ciknya, melengkapnya, untuk bak nenek, sabuh keluarga besar itu, taruh di depan televisi. Itu haram, nggak boleh. Nah, itu syarat yang pertama. Nah, harus berbentuk makhluk hidup.
Kalau hewan, kalau tumbuhan tak mengapa. Atau satu lagi, dia gambar sesuatu yang tak ada contoh, tak ada contohnya, nak berbentuk makhluk hidup. Contohnya di rumahnya ada lukisan Doraemon. Bapak kenal Doraemon? Jangan pura-pura tak kenal. Kalau ada lukisan Doraemon, yang Doraemonnya apa makhluk kan? Tak ada contoh barang. Atau dia punya semua lukisan-lukisan gambar anak-anak, gambar filem anak-anak yang terbuat dari kentang, jadi orang, macam-macam lah dibuat Pak. Yang tak ada contoh bentuk makhluk hidup yang sebenarnya, itu tak mengapa. Jadi gambar khayalan, gambar khayalan. Tapi kalau Superman, yang manusia kan, cuma salah ya pakai lu dalam lah kan. Gambar Superman itu manusia, betul itu. Jadi tidak boleh yang begitu-begitu. Tapi kalau gambar khayalan tak ada contoh sama sekali, itu tak mengapa, dibolehkan. Nah, yang kedua, syarat kedua yaitu, tadi syarat pertama adalah harus berbentuk makhluk hidup. Syarat kedua dimuliakan, dihargai. Jadi kalau seandainya makhluk-makhluk hidup ini, lukisan, patung, tak dihargai, tak mengapa. Maksud dihargai adalah dipajang, dibersihkan. Jadi diletakkan seperti lukisan kita gantung, itu dihargai. Disitulah unsur ta'abudnya, ada sistem, ada unsur penyembahan terhadap patung dan lukisan itu. Jadi lukisan hari ini kan kita sudah beli, apalagi model paling banyak orang-orang kaya saya lihat itu, lukisannya itu jutaan. Ada yang lukisan harga 2 juta, 3 juta. Yang paling banyak saya lihat itu model di sungai, ada kuda-kuda yang berlari. Jadi ada kuda berlari di tengah samping sungai. Itu beli itu sampai 3 juta itu, pajang di ruang tamu. Padahal itu yang menyebabkan malaikat tak mau masuk. Jadi dipajang. Kalau patung dipajang, diletakkan baik-baik, setiap Sabtu Minggu dibersihkan. Nah, ini semuanya masuk kategori haram. Ini bisa, amal kita ini bisa sia-sia dalam rumah itu. Makanya syaitan berkumpul di situ, karena salah satu kekuatan syaitan backingannya adalah lukisan dan patung. Silakan tanya kepada orang yang ahli ru'yah. Salah satu syarat agar bisa ru'yah itu berhasil, mensterilkan tempat ru'yah. Tidak boleh ada patung dan lukisan. Kalau ada patung dan lukisan, syaitan Pak mati hidupin. Syaitan itu tidak akan keluar dari tubuh kalau di ruangan itu ada patung dan syaitan. Kenapa? Itu tempat backingan dia itu. Itu tempat dia duduk itu. Makanya kenapa makruh solat di gereja? Sepakat para ulama mengatakan makruh solat di gereja. Tidak sampai ke haram, tapi makruh tahrim. Karena itu tempat syaitan. Kenapa tempat syaitan? Disebutkan di dalamnya banyak patung dan lukisan. Lukisan Bunda Maria, patung Yesus, macam-macam. Jadi jemaah melakukan Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalau dimuliakan berbahaya. Tapi kalau tidak dimuliakan, maka aman di posisi itu walaupun berbentuk makhluk hidup. Misal ada lukisan di atas karpet, lukisan di atas permadani, atau di atas keset kaki. Misal contoh, kita beli keset kaki ada gambar Ipin Upin. Ipin Upin kan manusia Pak. Walaupun rambutnya tak ada, tapi dia manusia. Jadi kita jadikan keset kaki. Setiap keluar kamar mandi kita injak, setiap keluar kamar mandi kita injak. Itulah penyebab rambutnya tidak ada, gara-gara itu. Itu tak mengapa. Jadi yang kita hinakan tidak mengapa. Termasuklah sarung kasur apa dan kena. Sarung untuk kasur-kasur itu. Spray hanya nasa botak pak yang tebal-tebalnya apa ibu itu. Bed cover. Bed cover. Lah. Jadi itu kalau ada apapun itu tak mengapa, karena kita hinakan, kita dudui, kita injak-injak, anak kita loncat-loncat, kadang-kadang kita kencingi, Pak. Itu tak mengapa. Yang tak boleh yang dimuliakan. Oleh karena itu timbul pertanyaan, bagaimana hukumnya dengan boneka? Nah, jawab oleh para ulama, boneka itu masih boleh
walaupun bonekanya berbentuk harimau, panda, macam-macam kan cukup banyak hari ini Pak, itu masih boleh selama dihinakan. Maksud dihinakan, dipeluk-peluk sama anak kita, kemudian kalau dia berantem sama adiknya, itu senjatanya Pak. Ya, adik-adiknya pun dilempar abangnya dengan boneka itu, ya, kemudian dibelah perutnya oleh abang itu, kemudian ditendang sampai ke kolam, jatuh ke kolam renang. Pokoknya boneka itu menyesal di rumah kita dia berada. Nah, ini yang model begini itu tak mengapa, itu dihinakan. Makanya lukisan yang dipajang itu cara menyelesaikannya bagaimana? Lukisan-lukisan yang telah dipajang itu pulang ke rumah, hinakan dia. Artinya jangan dipajang lagi. Paling kurang simpan di gudang. Kalau mau selamat dari urusan-urusan ini, turunkan, simpan di gudang. Lalu ada orang nanya, ya kalau disimpan di gudang untuk apa saya beli? Ya jangan belilah. Jual boleh, tak boleh jual. Sesuatu yang telah diharamkan tak boleh dijual. Kalau diambil hasil dari penjualan itu, kita berarti makan uang hasil penjualan benda haram. Itu lukisan. Jadi bagaimana? Ya simpan di gudang, taruh dalam laci. Kalau rindu ingin melihat kuda-kuda tadi dengan Pak Tani tadi, ya masuk ke gudang, lihat sebentar, ya setelah kenalan berapa hari, kemudian balik lagi keluar. Jadi jangan dipelihara. Ini bahaya. Ini amalan sederhana tapi orang melakukannya ramai-ramai. Makin kaya makin banyak bekatnya lah rumah Pak. Kalau waktu sebelum kaya tidak ada apa-apa Pak. Tapi kita sudah kaya, sudah terpikir itu beli ini, beli patung ini, beli patung itu, macam model. Dulu saya pernah masuk ke rumah orang kaya, itu di dalam rumahnya itu ada buat kolam, ada ruangan kolam ikan. Tapi di atas kolam ikan itu ada patung Pak, patung monyet yang kencing. Monyet kencing. Jadi dari airnya keluar, air kolam itu dari monyet kencing. Itu tingkat. Maka kadang-kadang orang-orang kaya ni makin kaya makin bangai kadang-kadang. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, ini tidak boleh lagi. Ini pulang, kalau mau tidak sia-sia amal kita, pulang bereskan urusan itu. Razia itu rumah semuanya. Itu harus disembunyikan semuanya. Masukkan ke laci, sembunyikan. Itu baru aman. Nah, ini perkara yang pertama menyebabkan secara umum amal-amal kita ini tidak diberkahi dan bisa jadi tak tercatat. Nah, itu yang pertama. Sudah? Ini sudah setengah jam. Saya tadi bilang 15 menit Pak ya? Saya ambil waktu sekitar 5 menit lagi Pak. Karena ada 6 yang baru saya bahas 1, yaitu orang-orang yang tidak diterima solatnya atau tertolak atau sia-sia solatnya. Nomor 1 tadi yang pelihara anjing dan lukisan atau patung. Nah, tapi ada juga pertanyaan paling umum, bagaimana dengan foto? Nah, itu selalu ditanya. Maka saya tidak perlu ditanya pun, saya sudah tahu dari wajah Bapak mau nanya itu. Semuanya kayaknya nanya foto semuanya. Ini wajah-wajah mau nanya foto. Gimana hukum foto Ustaz? Kalau kita baca kitab-kitab yang mu'tabar, ya, kitab-kitab 4 mazhab, kitab fikih sunnah bahkan dari Said Sabiq, itu menyebutkan foto itu tak termasuk lukisan. Karena sistem kerja foto berbeda dengan lukisan. Foto itu hanya mencetak bayangan. Jadi dia ambil dengan sistem maya terbalik, lalu kemudian dijepret, tak dilukis, langsung dicuci. Yang dicuci itu hasil bayangan yang dijepret. Maka para ulama mengatakan foto tak termasuk lukisan. Jadi masih boleh pajang foto, masih. Cuma selama foto itu tak menimbulkan fitnah. Kalau foto sudah menimbulkan fitnah, itu juga jatuh ke dalam dosa yang lain. Bagaimana foto menimbulkan fitnah? Kita tempel tu foto di ruang tamu, foto istri, anak gadis kita berdiri. Biasanya kan bapak dengan ibunya kan berdiri di tengah, anak-anaknya berdiri di samping. Itu anak gadis-gadis sudah besar. Kadang-kadang fotonya pakai baju seksi, bergaya. Dia kan macam-macam gaya Pak. Ada yang gaya bebas, gaya kupu-kupu, macam-macam gaya-gaya. Lalu kemudian kita taruh di ruang tamu. Setiap tamu yang datang mengatakan, laga inang ke, katanya. Jadi yang jinonya so, kata dia, cantik isterimu ya, masya-Allah. Jadi ini sekarang yang sekarang bersamamu ni siapa? Kata si suami, itulah istriku. Kok tak mirip kok dengan yang foto, kata dia. Itu sudah menimbulkan fitnah. Si istri pasti waktu itu mengatakannya lagi-laginya, si gede kan, baiknya buka lagi pintu mudah-mudahan laginya. Jangan buka lagi pintu-pintu tamu-tamu yang kurang ajar kayak gitu. Tapi kalau dipuji, masya Allah istrimu cantik sekali, subhanallah, itu juga fitnah.
Makanya tidak baik memajang foto di ruang tamu, tidak baik. Apa tujuan kita pajang ruang tamu? Tidak ada lain, Pak. Pasti ingin dilihat oleh tamu. Tujuan dilihat itu apa? Pasti ingin mendapatkan pujian. Begitu dibalik menjadi cacian, kita marah. Ya. Dilihatnya foto kita di atas. Ya, dilihatnya foto istri, dilihatnya ke istri beneran, dilihatnya lagi ke sana, lihat lagi istri beneran. Dia nggak nyangka dulu kok bisa kayak gitu, sekarang kok bisa kayak drone begini maksudnya. Itu dulu mirip masih ada jiwa-jiwa tiang listriknya masih ada, nih kok bisa jadi drone begini. Jadi itu menimbulkan fitnah. Belum lagi foto anak gadis kita samping kanan kiri, Pak. Kita solek. Orang mau foto kan solek dulu. Nah, makanya sebaiknya foto keluarga jangan tempel di ruang tamu. Pupuk tak perlu di ruang tamu. Pasti tidak ada tujuan lain itu. Itu ingin dipuji-puji itu, Pak. Banyak masalahnya. Ya. Kalau memang ada foto keluarga, taruh dalam kamar. Kalau rindu ingin melihat kebersamaan, duduk di dalam kamar, lihat begitu. Ngapain di ruang tamu? Saya punya foto keluarga, Pak. Tapi kalau bapak ke rumah saya, tak akan menemukannya di ruang tamu. Di ruang dapur lebih tak ada lagi. Di mana? Di kamar. Duduk dalam kamar, nikmati di situ. Itu baru membuktikan cinta sejati pada istri. Ini tidak ruang tamu yang lihat orang. Nah, jadi jemaah melakukan Allah, foto tak mengapa, tapi bisa timbul fitnah. Makanya jaga-jaga urusan ini. Baik. Tadi saya bilang sambil waktu berapa, Pak? 5 menit lagi. 5 menit. Bapak mau pulang mau makan apa? Nyam-nyam awak aja. Mau ngopi. Ya, memang mau ngopi. Jadi Bapak Ibu yang Allah muliakan, jadi yang pertama tadi yang paling sering kita lakukan adalah memelihara lukisan patung. Jadi ini mohon dirazia. Kalau tidak percaya bahwa dia telah menyebabkan hilangnya amalan atau tak datangnya malaikat rahmah, ini nanti dikasih tahu waktu sudah mati, Pak. Ya, kasih tahu sudah mati, ternyata malaikat rahmah tak selama ini tak bersama kita di rumah. Makanya keadaan rumah panas, ribut sebentar-bentar. Kadang-kadang anak banyak melakukan maksiat, malas salat subuh. Salah satunya dipenuhi oleh syaitan. Syaitan paling suka kalau ada anjing dan patung. Itu memang tempat dia. Makanya anak kita dibangunkan berkali-kali, susahnya minta ampun. Istri kadang-kadang membangunkan suami sahur dia susahnya minta ampun. Suami kadang-kadang juga memelihara istri untuk tidak joget-joget di depan TikTok pun susahnya minta ampun. Ada saja maksiat lakukan, pakai baju seksi, kemudian joget-joget, pamerkan ke seluruh dunia. Itu akibat apa? Muncul semangat itu karena syaitan. Itu akibat itu. Belum lagi ribut dalam rumah tangga, sebentar-bentar, Pak. Pokoknya asal sudah akhir bulan dah ribut. Sampai si istri punya langganan L300. Kalau sudah ribut tinggal di call langsung L300 untuk melarikan diri dari rumah. Jadi ini paling banyak konsekuensi gara-gara melawan Allah. Oleh karena itu jagalah rumah dari alat-alat atau benda-benda seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, orang yang sia-sia salatnya adalah orang-orang yang mendatangi dukun. Mendatangi dukun. Rasulullah yang mengatakannya, man ata kahinan, barang siapa yang mendatangi kahin, lam tuqbal salatu fasa'alahu an syai', lalu dia bertanya sesuatu pada dukun itu, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Dalam hadis lain, man ata arrafan, barang siapa mendatangi peramal dan dia tanya sesuatu kepada peramal itu, membuktikan dia memang betul berkeinginan menjumpai dan menanyakan sesuatu pada si peramal. Lalu kemudian Rasulullah mengatakan, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, ditutup pintu salat untuknya 40 hari 40 malam. Itu pertama kali datang, Pak. Datang kali kedua ditutup lagi 40 hari 40 malam. Datang kali ketiga ditutup lagi 40 hari 40 malam. Itu terus-terusan ditutup. Kalau sampai kawin madukun, kabeh ya, Pak. Kalau sampai kawin madukun itu tidak ada lagi itu. Amal-amal hanya kecatat oleh Allah. Jadi sia-sia solatnya. Itu hadis-hadis sahih semua. Makanya mendatangi dukun ini pekerjaan yang berbahaya. Kita ini kadang-kadang karena kurang ilmu dan akidah kadang-kadang punya masalah, sehingga begitu mudahnya, begitu orang mengatakan bahwa ada orang pintar, coba bawa aja ke orang pintar. Bawa ke orang pintar. Maksud kalimat orang pintar dukun. Orang hari ini mengubah-ubahnya menjadi orang pintar, kemudian paranormal, Pak. Ada pupu kepudunan.
padahal cik dukun. Kita bawa, lalu tanya, Bapak, saya punya masalah, motor hilang. Ya, kira-kira di mana motor saya? Oh, kemudian dia mengambil ludahnya, dicilitnya, Pak. Dicilitnya di kukunya. Lalu dia bilang, ini masih ada ini, belum jauh dari sini, ya, Pak. Ya, itu kira-kira cuma 2 km dari rumahmu. Cari, kita pulang motor kita, Pak. Sudah berjalan, sudah 2 km, habis satu kampung, hana berempok. Ya. Memang ditipu. Yang namanya dukun itu memang dia sebenarnya tak tahu apa-apa, kecuali hanya menebak-nebak saja. Nah, kalau ada anak yang sakit di tengah malam, lalu kemudian kita membawa ke dukun, itu juga bahagian daripada penyebab salat kita sia-sia, tidak diterima Allah 40 hari 40 malam. Bapak Ibu, kita harus tahu bahwa syaitan itu sengaja kadang-kadang memberi masalah dalam tubuh seseorang agar ibunya, ayahnya membawanya ke dukun. Jadi makanya kita dapatkan kenyataan begini, begitu diru'yah dia melawan kesurupan, begitu diru'yah dia melawan. Sehingga kita mulai mengatakan kayaknya tidak pas kena ru'yah. Sudah berapa kali ru'yah tidak beres-beres. Padahal ru'yah itu paling ditakuti sama syaitan. Sengaja dia buat tidak beres-beres, keluar masuk agar kita tak membawa lagi. Jadi menganggap pekerjaan itu sia-sia. Sudah 3 kali ru'yah kita tidak sabar. Akhirnya kita bawa ke dukun. Begitu bawa ke dukun, baru bawa langsung sembuh. Lalu kita mengatakan cukup paten dukunnya. 3 Mei boleh. Tahukah kita Bapak Ibu, setelah dukun itu sembuh di tangan dukun itu memberi syarat. Ini saya buatkan jimat ya. Ini buatkan jimat. Tolong benang 7 warna. Nah, kemudian tolong sembelih ayam cimahi, ayam cemani yang hitam semua, Pak. Ya, semuanya hitam, daging-daging hitam, semuanya hitam ya. Kemudian hitam nih, Pak. Tolong sembelih ini. Kita mulai sembelih bukan karena Allah tapi karena perdukunan. Nah, ini semuanya metode ini, Pak. Itu metode yang syirik. Lalu kemudian kita lakukan, semenjak itu sudah ada jimat. Semenjak itu tak kesurupan lagi. Lalu kita mengatakan sudah sembuh, padahal kita tertipu. Kenapa bisa sembuh? Kenapa syaitan tidak mengganggu lagi? Syaitan tidak mengganggu lagi karena dianggap sudah berhasil membawa kejahatan yang paling tinggi, yaitu syirik. Maka hanya berkaruli. Ya sudah, dibiarkan kita dalam kesyirikan. Apa tanda kesyirikan? Adanya jimat di tubuh kita. Makanya Rasulullah mengatakan, man allaqat tamimah faqad asyraka. Barang siapa menggantung-gantungkan jimat di tubuhnya, maka dia telah jatuh dalam kesyirik. Makanya tidak kesurupan lagi. Bahkan begitu kita cabut jimat itu kesurupan. Syaitan ingin membuat ketergantungan. Nah, itu orang tak berilmu begitu. Akhirnya merasa bahwa pulih badukunnya. Padahal bukan pulih. Syaitan berhasil mengajak kepada kesyirikan. Nah, ini makanya hati-hati urusan-urusan seperti ini. Bapak Ibu, jangan pernah membawa urusan pengobatan kepada dukun. Jangan pernah. Karena tipu daya dukun itu, tukang sihir macam-macam, itu dari masa Fir'aun sudah ketahuan tipu dayanya. Ya, jadi pada saat dukun mempraktekkan sesuatu, lihat itu dukun atau tidak, lihat cara prakteknya. Kalau dia mulai dengan Al-Fatihah, lalu kemudian mulai kurajaan-kurajin, ya, pertama aja Al-Fatihah, Pak. Kemudian mulai kurajaan-kurajin, kemudian kita dipruh, Pak, dipruh di badan. Nanti ada yang model itu mengambil telur, diputar-putar. Kalau kita sakit lambung tidak sembuh-sembuh, diputar-putar di atas perut, Pak, putar-putar. Kemudian dipecahkan telur itu. Begitu pecah, di dalamnya, Bang, ada pentol, ada paku, jarum, gunting, tang, sampai kulkas 2 pintu namanya. Itu kan sudah door prize itu kalau sudah begitu. Nah, jadi Bapak Ibu yang Allah mudahkan, ini kebodohan kita. Allah sudah kasih tahu rahasianya. Waktu tukang sihir Fir'aun bertarung dengan Musa, apa kata Allah? Saharu a'yunan nas. Benang tali yang dilempar oleh tukang sihir Fir'aun itu tidak berubah jadi ular, tapi yang mereka sihir mata orang memandangnya. Jadi syaitan bermain, yang disihir mata kita. Makanya kita ketika lihat betul jarum, betul paku, padahal mata kita yang disihir. Nah, ini perkara-perkara yang berbahaya. Jadi kalau mau sembuh itu ya datang ke dokter. Kalau dokter tak bisa menangani, berarti ada urusan selain non medis. Itu ru'yah obatnya, tidak ada lain. Ru'yah, Pak. Ru'yah itu yang langsung ajarkan Allah dan Nabi. Dan itu doa-doa yang digabung dari hasil doa-doa Nabi. Cuma butuh kesabaran.
ya, ru'yah mandiri butuh kesabaran. Jadi intinya apa? Hati-hati datang ke dukun. Hati-hati datang ke dukun. Yang sudah pernah datang, taubatlah. Karena sekali datang 40 hari 40 malam solatnya tidak diterima Allah Subhanahu wa taala. Yang terakhir 2 menit. Yang terakhir, orang yang tak diterima solatnya atau sia-sia adalah peminum khamar. Kata Rasulullah, man syaribal khamra, barang siapa yang meminum khamar sekali minum, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, tidak diterima salatnya 40 hari 40 malam. Fa in taba taballahu alaihi, kalau dia taubat Allah terima taubatnya. Ya. Fa in ada, kalau dia mengulang lagi minum khamar kali kedua, lam tuqbal salatuhu 40 lailah, tutup lagi 40 hari 40 malam, tidak diterima Allah salatnya. Lalu taubat Allah terima, ulang kali ketiga diterima lagi taubatnya. Kali keempat, fa in ada fir rabi'ah, udah 4 kali Bang minum khamar. Kali keempat masih minum juga, tidak taubat, maka kata Rasulullah, wallazi nafsi biyadihi, demi jiwaku di tangan Allah, la yashrabanna min tinatil khabal. Ini orang mati, kalau mati dalam keadaan minum khamar tidak taubat, siksanya di akhirat dia akan dipaksa minum, yaitu tinatul khabal. Sahabat bertanya, apa itu tinatul khabal? Kemudian Rasulullah menjawab, sadidun min ahlin nar, yaitu nanah bercampur darah yang keluar dari penduduk neraka. Jadi semua sejenis khamar itu semuanya sama. Makanya sekarang ahli sabu-sabu ni, anak-anak remaja yang sabe-tabe, itu sama dengan khamar hukumnya. Itu kalau mati dalam sabe, itu kerja nanti Pak, siksa sudah pasti dapat, diminumkan darah dan nanah yang keluar dari penduduk neraka, diminumkan kepada orang-orang yang mati dalam keadaan mabuk atau mati dalam keadaan belum taubat dari khamar, sabu-sabu atau apapun jenisnya. Jadi ini yang perlu kita pahami, dan ini dulu yang bisa kita kabarkan. InsyaAllah nanti malam kita sambung 3 yang tersisa ya. Kalau nanti malam dah lama Pak, karena biasanya kita bergantung dan terikat dengan tarawih. Jadi cuma subuh aja yang lama ya. Jadi Bapak jangan trauma, biasa pun untuk malam hana troli ya. Jangan sampai hai aku jali lokot tri ugah bah ni. Cuma subuh yang begini Pak, malam tak. Paling 15 menit, itu pun 5 menit sudah diambil Bapak Muslim nanti malam Pak. Biasa saya cuma 10 menit. 5 menit sudah diambil Bapak Muslim biasanya, 5 menit pertama. Jadi tak lama. Ya, nanti malam kita selesaikan 3 yang tersisa. Siapa mereka yang salatnya sia-sia. Baik, demikian subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.